Jadi kita biarkan sampai 3 tahun ke depan aja. Kita lihat di tahun 2024 akankah memilih calon dari yang ada di etalase saat ini yang berciri sama dengan 7 presiden yang lalu, atau pilih calon-calon baru yang berciri baru bahkan beda seperti ala Sontoloyo misalnya. Tentunya bukan Bosman ya. Ada sebuah video di mana saya dikirim linknya menceritakan ramalan Jayabaya tentang keadaan dunia saat ini. Lalu dia menggabungkan sejarah 7 presiden belakangan di Indonesia yang ternyata berpola atau ada polanya. Pola sepertinya halnya di Amerika. Rakyat Amerika memilih yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Amerika pada saat itu untuk mengantisipasi masa depan dan manfaat yang akan rakyat dapatkan ke depannya. Jadi kalau rakyat Amerika perlu keuntungan finansial alias rakyatnya mau kaya, maka Partai Republik lah yang terpilih menang. Karena Partai Republik cirinya menurunkan pajak dan menswastakan negara. Kalau Partai Demokrat yang terpilih, pajak naik namun fasilitas negara untuk rakyat jadi gratis dan lengkap seperti sarana kesehatan dan pendidikannya. Demikian juga 7 presiden Indonesia menjabat selama ini, maka semua bergaya sama, yaitu heavy on government atau berciri apa-apa pemerintah, ala Partai Demokratnya Amerika, ala sosialisnya Tiongkok. Sementara para kandidat yang akan bermain di 2024 saat ini semuanya berciri sama, berpola sama dengan 7 presiden yang telah berkuasa, apa-apa pemerintah. Hanya Bosman Sontoloyo yang punya konsep heavy on swasta atau menswastakan kegiatan membangun ekonomi terbesarnya dan menurunkan pajak konsepnya seperti Partai Republiknya Amerika. Untuk hal ini memang kembali ke masyarakat karena konsep menswastakan pemerintah belum pernah terjadi sebelumnya, atau mengikuti swasta terutama UKM dalam porsi besar lebih dari 80% ekonomi belum pernah terjadi sebelumnya dalam 7 pemerintahan yang telah berjalan. Selama ini memang tenaga kerja 96% diserap UKM, namun ekonomi UKM hanya 40% saja dari porsi ekonomi nasional. Sisanya adalah anggaran pemerintah dan oligarki. Sudah 7 presiden polanya ya seperti ini. Belum pernah UKM naik kekuatannya menjadi menguasai ekonomi ke 80% atau naik 100% dari sekarang, atau 2 kali lipat kekuatan ekonomi saat ini yang bisa membuat GDP per kapita naik dari $4.000 menjadi $8.000 dalam sekejap. Sungguh, kalau mau UKM menang, juga pajak turun. Ya tidak pakai siapapun yang mencalonkan di 2024 yang saat ini ada di etalase calon presiden. Tapi entah bagaimana, bangsa Indonesia apakah mau berubah atau tetap, ya belum tahu juga. Apakah efek corona yang meluluh lantakkan ekonomi saat ini dan mengambiarkan kesehatan masyarakat saat ini yang dikelola oleh pemerintah yang menjabat atau oleh masyarakat masih layak menjabat ke depannya di tahun 2024? Ya terserah rakyat. Jadi kita biarkan sampai 3 tahun ke depan aja. Kita lihat di tahun 2024 akankah memilih calon dari yang ada di etalase saat ini yang berciri sama dengan 7 presiden yang lalu, atau pilih calon-calon baru yang berciri baru bahkan beda seperti ala Sontoloyo misalnya. Tentunya bukan Bosman ya, dia mah nggak pantas, orang pedagang recehan dan provokator doang bisanya. Ciri presiden yang lalu-lalu adalah kuat hutang pinjaman dari negara lain. Dulu banyaknya ke IMF, sekarang malah 2, IMF dan Tiongkok. Dan nanti kalau yang jadi salah satu dari kandidat yang ada, rasanya sama, berhutang juga. Hanya konsep bernegara MMT yang berani cetak duit berbasis proyek anak negeri. Proyek ini berbasis UKM. Kalau UKM mau maju, ya pilih model MMT. MMT itu pro swasta banget dan menurunkan pajak. Kalau lihat dari pajangan etalase, ya mereka kebanyakan memuja pilihannya tadi hanya orangnya, bukan konsep bernegaranya. Karena tidak satu pun punya konsep. Asli mereka yang mau jadi presiden saat ini punyanya satu, bagaimana jadi populer agar terpilih. Mek ngono tok ilmunya. Bener deh, bagaimana supaya Anda memilih mereka? Citra aja dibenerin, bukan konsep yang mereka jual. Kalau Bosman, citranya kan kampungan, provokator, komentarnya norak, kulitnya hitam. Jadi karena karakternya nggak bisa dijual, maka dia jual konsep. Itu pun norak. Mainstream ya tetap maunya ngutang asing. Yang anti hutang asing kecil banget, yang mendukung UKM malah nggak ada. Akhirnya UKM-nya senang ngutang juga kalau cari duit. Kapan berubahnya bangsa ini? Begitu kuat doktrin minjem itu di kepala semua pejabat sampai UKM-nya pun tidak ada alternatif lain. Kembali ke video yang linknya saya dapat dan saya nonton, ternyata Satrio Piningit atau kesatria yang dipingit itu keluar ketika ada goro-goro atau malapetaka dahsyat menghancurkan negara dan dunia. Saat ini virus corona dianggap goro-goro. Lalu ketika goro-goro terjadi, ada kesatria yang suaranya saja muncul, wajahnya dan penampilannya dipingit tidak muncul, yaitu Bosman. Jadi kesatria yang dipingit tadi adalah kesatria yang terus-menerus memberikan arahan, solusi, dan sosoknya dipingit, diumpetin, yang penting pesannya tercapai. Lalu pola kepemimpinan nasional yang lengkap menjabat. Pak Karno itu Majapahit atau Jawa Timuran, Pak Harto itu Jawa Tengah atau Mataraman, Pak SBY itu Majapahit, Pak Jokowi itu Mataraman, dan Bosman itu Jawa Timuran Majapahit. Begitu pola penggantinya seharusnya. Abis Mataram ya Majapahit. Dan
Sekali lagi sahabat, kedua informasi terakhir itu lebih ngaco lagi sahabat dari MMT-nya Bosman dan pro swastanya Bosman. Wis, sekarang kita semua sing sehat, selamat, tinggikan imunitas dengan banyak guyon-guyon segar. Jangan urusi Bosman, Bosman memang jancuk.